Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dunia ini kita hidup tak pernah lepas dari ujian, kesusahan dan penderitaan. Ada duka, ada air mata, ada luka yang tak selalu tampak. Tapi tahukah sahabat bahwa Allah telah menyiapkan tempat yang begitu indah, tempat di mana tidak ada lagi derita, tidak ada lagi air mata, bahkan tidak ada lagi kata yang sia-sia. Tempat itulah yang disebut dengan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yasma'una fiha la'wa wa la ta'sima illa kilan salama salama. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang menimbulkan dosa, kecuali ucapan salam salam. Quran surat Al-Waqiah ayat yang ke-25 dan ke-26. Surga di dalam Islam digambarkan sebagai tamanan luas, penuh pepohonan yang buahnya selalu segar dan siap dipetik. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang tidak pernah kering. Di sanalah tempat istirahat bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang menjaga keimanan mereka. Dan dari seluruh tingkatan surga yang Allah ciptakan, ada satu yang paling tinggi, paling mulia dan paling istimewa, yaitu surga Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan. Jarak antara setiap 2 tingkatan seperti antara langit dan bumi. Dan Firdaus adalah surga tertinggi. Darinya memancar sungai-sungai surga, dan di atasnya terdapat arsy atau singgasana Allah yang Maha Pengasih. Maka jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, betapa istimewanya surga Firdaus. Ia bukan sekedar tempat, melainkan anugerah tertinggi dari Allah bagi mereka yang benar-benar menjaga keimanannya. Lalu siapa sajakah yang pantas menjadi penghuni surga Firdaus? Allah menjelaskannya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu,
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 7 ciri utama calon penghuni surga Firdaus. Yang pertama, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah berfirman, allazina hum fi sholatihim khasyiun, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ada di Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang kedua. Apa itu khusyuk? Khusyuk berarti hadirnya hati, tenangnya anggota badan, serta kekhusyukan jiwa dalam sholat. Bukan sekedar gerakan fisik, melainkan penghayatan makna dalam setiap bacaan dan sikap. Rasulullah pernah bersabda, awwalu ma yurfa'u min hazihi al-ummah ala khusyuk hatta la tara fiha khasyian. Yang pertama kali akan diangkat dari umat ini adalah kekhusyukan, hingga tidak lagi engkau melihat seorang pun yang khusyuk. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Nuaim. Khusyuk adalah ruh dari sholat. Tanpa khusyuk, sholat hanya menjadi rutinitas fisik tanpa makna. Padahal dalam sholat terdapat percakapan langsung antara hamba dengan Rabb-Nya. Kemudian ciri yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini adalah ayat yang ketiga dari Quran Surat Al-Mu'minun. Laghwi artinya hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Menjaga lisan adalah tanda keimanan. Bahkan banyak manusia celaka karena lisannya, bukan hanya karena perbuatannya. Maka calon penghuni Firdaus adalah mereka yang senantiasa menjaga ucapannya dari ghibah, fitnah, perkataan yang sia-sia, hingga candaan berlebihan yang tidak membawa manfaat. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat keempat. Zakat di sini mencakup 2 makna. Pertama adalah zakat harta sebagai kewajiban sosial dan ibadah. Yang kedua adalah zakat jiwa, yaitu menyucikan hati dari syirik, riya, hasad, dan penyakit hati lainnya. Allah menjanjikan kebersihan dan keberkahan pada orang yang mengeluarkan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi cara menyucikan hati dan membersihkan harta dari sifat kikir. Yang keempat adalah orang yang menjaga kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum
fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adud. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 7. Menjaga kemaluan berarti menjaga diri dari zina. Perzinaan visual seperti melihat hal-hal yang haram dan perzinaan lisan atau pikiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itamanu li sittan min anfusikum adaman lakumul jannah wahfazu furujakum." Berikan jaminan kepadaku 6 hal dari diri kalian, niscaya aku jamin kalian masuk surga, dan jagalah kemaluan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adalah orang yang memelihara amanah dan janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-8. Amanah mencakup seluruh hal yang dipercayakan kepada seseorang, baik itu harta, rahasia, tugas pekerjaan, hingga kewajiban agama. Ahad berarti janji atau perjanjian, baik kepada Allah seperti sumpah dan nazar maupun kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah." Tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Menjaga amanah adalah bagian dari sifat para nabi dan orang beriman. Seseorang yang gemar mengingkari amanah, berdusta dalam janji, dan mengkhianati kepercayaan adalah tanda munafik. Ayatul munafiki salas, iza hadasa kazab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza utumina khan. Tanda orang munafik ada 3. Bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, dan bila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, orang yang menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladzina hum ala sholawatihim yuhafizun." Dan orang-orang yang memelihara salat-salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-9. Jika pada ayat kedua disebutkan khusyuk dalam solat, maka pada ayat ini dijelaskan pentingnya istiqomah dan menjaga solat, baik dari sisi waktu, adab maupun syarat dan rukunnya. Menjaga solat berarti solat di awal waktu dilaksanakan dengan khusyuk dan sempurna, tidak ditinggalkan dalam keadaan apapun. Rasulullah pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu orang kafir, adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, balasan bagi mereka surga Firdaus. Setelah menyebutkan ciri-ciri tersebut, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dengan janji luar biasa. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
Surga Firdaus adalah surga tertinggi dan terbaik. Dari surga inilah sungai-sungai surga mengalir dan atapnya adalah arsy Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu 'alal jannah wa awsatul jannah wa fawqahu arsyur rahman." Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling tengah, dan di atasnya adalah arsy ar-Rahman. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, 7 sifat ini bukanlah sekedar teori, melainkan amalan praktis yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri ini mencerminkan keimanan yang sempurna, meliputi hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan dengan diri sendiri. Mari kita berusaha salat dengan khusyuk dan tepat waktu, menjaga lisan dan perilaku dari hal sia-sia, menunaikan zakat dan bersedekah, menjaga kesucian diri, memegang teguh amanah dan janji, dan terus merawat salat kita sebagai tiang agama. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang Allah sebut dalam firman-Nya, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.